Mengetahui soal kasus tabungan siswa yang hilang, kita siang ini sudah terhubung dengan Wakil Ketua Koperasi Tugu Cijulang, Sobirin di Pangandaran, Jawa Barat. Selamat siang Pak Sobirin. Terima kasih sudah bergabung hari ini Pak. Ini pertanyaannya mungkin karena Sama-sama. angkanya simpang siur Pak. Boleh diberitahukan Betul. terlebih dulu kalau di Koperasi Tugu ini berapa total tabungan yang ada di Koperasi Tugu? Baik, terima kasih Mbak. Baik, kalau pertanyaan berapa tabungan yang ada di koperasi, ini berarti bertanya berapa simpanan SD atau titipan SD yang ada di koperasi. Menurut catatan kami, di Kecamatan Cijulang, yang jumlah sekolahnya ada 21 SD, ini tercatat ada kewajiban kami harus mengembalikan simpanan SD itu adalah sebesar 2.900.000.000. Oke, dari Begitu, Pak. 21 SD ya Pak? Ya, Itu adalah tabungan yang sudah disimpan di koperasi sejak tahun berapa Pak? itu sudah lama, Bu. Jadi kita menyelenggarakan atau menerima titipan SD itu mungkin udah puluhan tahun, Bu. Dan sebelumnya tidak ada masalah. Kita bisa mengembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oh, berarti dari angka 2 miliar ini yang tidak bisa dikembalikan berapa Pak? Eh, ya sekitar itu. Oke, jadi 2 miliar ini. 2.900.000. Oke, 2 miliar ini saya pastikan ya Pak, 2 miliar ini dari Ya. 21 SD yang sampai saat ini Ya. tidak bisa dikembalikan ke 21 SD tersebut. Betul. Oke, ini pertanyaannya. Maaf Mbak. Iya. Maaf Mbak. Tidak ke 21 SD ya. Karena di Kecamatan Cijulang juga ada SD-SD yang lancar sudah mengembalikan tabungan. Kemudian kebetulan mereka juga tidak punya titipan di koperasi. Kita atau mereka sudah mengembalikan dengan lancar. Oke. Yang belum itu ada 6 SD. Oke, berarti 2 miliar ini untuk 6 SD yang belum bisa dikembalikan. Ya, sebagian untuk 6 SD, paling besar memang untuk 6 SD, tapi ada juga yang lain yang tabungannya masih disimpan di kami atau sekolahnya masih menitipkan ke kami. Oke, ini dari angka ini tadi Pak Sobirin juga cerita sebenarnya sudah puluhan tahun dan semuanya Betul. aman bisa dikembalikan. Betul. Nah, Betul. mengapa sekarang tabungan ini dengan nilai 2.900.000.000 ini tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dicairkan, Pak? Ya. 2 sekian miliar itu adalah kewajiban kami. Kami juga punya tagihan. Tagihan kami di guru-guru dan di guru yang sudah pensiun. Jadi mohon diralat ya. Yang pensiun itu awalnya dia guru aktif. Oke. Minjamnya waktu masih aktif. Kemudian ke bawah menjadi pensiun gitu. Sehingga catatan di kami dipisah yang pensiun dan yang masih aktif. Total dari kedua komponen itu yaitu guru yang masih aktif dan guru yang sudah pensiun, tagihan kami sebesar 5,2 miliar. Dari pinjaman guru tersebut? Betul. Oke, jadi ini ada 2 angka ya Pak. Saya perjelas lagi Ya. supaya clear. Ini ada 5,2 miliar, lalu ada 2 Betul. miliar kewajiban yang harus dikembalikan. Ya. Berarti sebenarnya 2 miliar itu adalah bagian dari 5,2 miliar yang belum dikembalikan guru-guru tersebut. Gimana ya? Jadi beda Bu. Kewajiban kami untuk mengembalikan simpanan SD adalah 2,9 miliar. Oke. Sementara kami juga harus menagih ke anggota yang punya hutang ke koperasi itu sebesar 5,1 Miliar. 5,2 M. Oke. Artinya apakah Koperasi Tugu ini tidak bisa mengembalikan 2,9 miliar ini karena Ya. ada pinjaman yang belum kembali 5,2 M dari para guru itu? Betul. Atau ada hal lain, Pak? Ya, salah satunya itu. Oke. Ya. Apa alasannya kenapa 5,2 M ini tidak bisa ditarik? Apakah tidak ada sanksi begitu Pak untuk para guru yang meminjam dan tidak mengembalikan?
Eh, awal dari kemacetan ini adalah sejak pembayaran gaji non tunai. Dulu zaman pembayaran gaji tunai melalui bendahara, Mhm. itu dulu kan tidak ada larangan untuk memotong kewajiban ke koperasi atau setoran si pinjaman ke koperasi. Dulu kan tidak ada larangan. Mhm. Jadi hutang mereka itu dipotong langsung oleh bendahara dan disetorkan ke kami. Nah, setelah pembayaran gaji non tunai, Mhm. kan gaji itu langsung masuk ke rekening mereka. Mhm. Kita tidak menyalahkan pemerintah, Mhm. tetapi barangkali adalah kesadaran anggota untuk mengembalikan atau untuk menyetor hutang atau mencicil hutangnya ke koperasi tadi, ke koperasi menjadi rendah itu, sangat rendah sehingga kejadiannya ya macet seperti ini gitu ya. Hmm. Ini Waktu masih normal, kami tiap bulan menerima setoran itu sekitar 200 jutaan, Bu. oke. Sekarang hari ini kami menerima setoran ya 5 juta paling besar itu. 5 juta rupiah. Iya, Ini tidak ada cara, Pak. Ini kan sebenarnya kewajiban yang harus mereka lakukan ya, Pak, untuk mengembalikan uang ke betul, koperasi. Apalagi koperasinya betul, uangnya ini mau digunakan untuk anak-anak bersekolah lagi begitu. betul, Tidak ada cara, betul, Pak, untuk bisa menarik. Angkanya besar sekali, Pak, 5,2 miliar. betul. Ya, kami sudah melakukan beberapa langkah. Mhm. Langkah yang awal adalah menagih ke mereka, kepada mereka, baik menagih melalui diundang melalui satu forum rapat, atau kami datang langsung ke rumah-rumah untuk menagih. Bahkan kami sudah mencoba menyita barang yang mereka miliki. Tapi ya tetap saja seperti ini gitu. Hmm. Belum ada hasil. Pak, kalau berkoordinasi dengan kepolisian sudahkah? Kebetulan beberapa atau 1 tahun yang lalu ada tawaran dari Dekopinda untuk melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian yang ditunjuk oleh Dekopinda. Hmm. Kami sudah membuat pernyataan kesanggupan untuk menerima tawaran itu, tapi sampai hari ini kan nggak ada. Hmm. Dan tidak ada lagi dari koperasi berkomunikasi atau berkoordinasi dengan kepolisian daerah? Dengan Polsek sudah kami lakukan itu, Hmm. tapi ya hasilnya seperti ini juga tetap. Gitu. Oke, itu tapi ada hitam di atas putih tidak, Pak? Misalnya tidak membayar Ada, dalam jangka waktu sekian, maka ada sanksi yang harus diterima oleh para peminjam? ada. Kami waktu pinjaman awal, Mhm. kami membuat SPH, surat pengakuan hutang. Di situ dicantumkan besaran pinjaman, besaran cicilannya, kemudian jangka waktu. Di situ jelas. Ya, ketika tidak sampai pada limit waktu setornya udah harus selesai, kami mencoba melakukan pendekatan dan membuat surat pengakuan hutang yang baru disertai dengan jaminan. Oke, tapi tidak ada efeknya ya, Pak? Iya. Nah, ke depan mungkin kami sudah komunikasi dengan notaris apa yang harus kami lakukan. Ini memang tidak ada sanksi hukum yang mengikat ya, Pak, untuk kasus pinjaman yang belum bisa dikembalikan ini? Kebetulan di SPH memang tidak ditulis, Oke. tidak ada. Oke, ini dari 5,2 miliar ini ada catatannya, Pak, berapa total guru yang belum mengembalikan, baik yang sudah pensiun ataupun yang sudah masih aktif? Ada, ini sebanyak 20 tambah 4 Sabtu, Eh, dua- 61 orang. Oke, 61 orang dari total 21 sekolah, Pak? Ya, Oke, 61 orang dan itu sebenarnya daftar namanya lengkap ya, Pak, ada? lengkap ada. Oke, Nah, berarti jadi, saya pastikan lagi, ini kan juga ada informasi yang bilang bahwa sebenarnya koperasi ini ada dampak dari gagal bayar dari simpan pinjam yang dilakukan. Apakah itu juga mendera koperasi Tugu saat ini, Pak? betul, Mhm. sangat mendera sekali. Tapi barangkali perlu apa ya? Saya tidak terlalu sepakat dengan istilah uang tabungan hilang. Oke, Ya, apa berarti apa, Pak? karena apa? Kalau hilang itu artinya itu nggak tahu di mana gitu. Ini kan jelas
di guru sekian, di koperasi sekian. Jadi artinya tidak hilang itu uang. Hanya saja belum sempat dibayarkan. Itu aja. Oke, tapi kan harusnya sudah dibayarkan ya Pak dari para Iya, iya. penghutang. Betul, betul. Oke, ini harusnya dari 5,2 miliar ini harusnya dilunasi kapan Pak? Ini sudah lewat semua. Berapa lama Harusnya Pak? udah selesai. Kami mencoba 1 bulan ini harus selesai. Sudah dikomunikasikan dengan mereka gitu. Berarti ini sekarang apa Pak solusinya? Tentu ditunggu oleh para pemilik dana, apalagi orang tua murid. Apakah ada solusi untuk menjual aset mungkin Pak? Atau apa ada cara lain untuk bisa menagih utang dari 61 orang guru ini? Baik, mohon doanya dari semua masyarakat, terutama yang masyarakat di Kecamatan Cijulang, kemudian Bangka seluruhnya. Sudah lama kami menawarkan aset ini, tapi kebetulan memang belum laku. Mudah-mudahan 2 hari ke depan, karena informasinya sudah ada yang mulai menawar, kami mohon doanya mudah-mudahan 1-2 ke depan ini bisa laku gitu. 1-2 hari Pak? Iya. Oke, apa saja Pak aset yang rencananya akan dijual? Kami punya gedung. Kebetulan gedung di atas tanah 63 tumbak dan bangunannya menutupi seluruh tanah itu. Ya. Oke, berarti jaminan jika nanti asetnya terjual, tadi Pak Sobirin memperkirakan 1-2 hari itu bisa menutupi angka 2,9 miliar yang harus dibayar. Mohon doanya mudah-mudahan. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Sobirin, tentunya harapannya uang ini bisa kembali ke mereka yang memang berhak. Amin. Dan 5,2 miliar ini juga bisa dikejar ya Pak untuk. Iya. Mohon izin, saya menghimbau kepada teman-teman yang kebetulan punya masalah, punya piutang yang harus dibayar kepada kami, yang harus dibayar kepada sekolah, artinya langsung meminjam tabungan. Mohon kesadarannya, karena barangkali kondisi Bapak Ibu yang sekarang sedang masalah ini akibat dari kelalaian Ibu Bapak membayar hutang. Saya mohon ada kesediaannya, saya mohon kesadarannya, mudah-mudahan dengan kesadaran Bapak Ibu semua, masalah ini bisa selesai dan ekonomi Bapak Ibu bisa bangkit kembali. Saya mohon kesadaran semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sobirin. Siang ini sudah membagi waktu dan juga tentu informasi bisa diterima oleh para pemilik uang yang menitipkan sebagian rezekinya di Koperasi Tugu. Terima kasih Pak Sobirin. Sama-sama. Ya.